Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar iNews Sulsel kembali hadir. Kami menyiapkan beragam informasi untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Unjuk rasa puluhan pelajar, mahasiswa dan orang tua siswa di depan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulsel berakhir ricuh. Sepasang suami istri tewas menabrak mobil truk yang tengah parkir. Menikmati seafood segar langsung dari nelayan dan melihat aktivitas nelayan. Dan cuplikan tadi kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya, Nana Jamal, inilah seputar iNews Sulsel selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa puluhan pelajar, mahasiswa, dan orang tua siswa di depan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulsel berakhir ricuh hingga saling pukul dengan oknum preman. Massa meminta Gubernur Sulsel mencopot Kadis Pendidikan Sulsel yang terindikasi korupsi anggaran pengadaan server penerimaan peserta didik baru dan ribuan siswa siluman SMA dan SMK sekota Makassar. Aksi unjuk rasa puluhan pelajar, mahasiswa, dan orang tua di depan rumah jabatan Wakil Gubernur Sulsel di Jalan Daengawing, Kota Makassar berakhir ricuh. Saling dorong hingga baku pukul pun tak terhindarkan saat sejumlah oknum preman membubarkan paksa aksi mereka. Sejumlah personil kepolisian dari Polsek Tarapocini sempat kewalahan saat hendak melerai perkelahian yang melibatkan peserta aksi dengan oknum preman di lokasi unjuk rasa. Sebelumnya, unjuk rasa puluhan pelajar, mahasiswa, dan orang tua siswa berlangsung damai. Dalam aksinya, mereka meminta Gubernur Sulsel mencopot kepala dinas dan sejumlah pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Sulsel yang terindikasi korupsi anggaran pengadaan server penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dampak dari indikasi korupsi tersebut ditemukan ada sekitar 2.000 penambahan siswa siluman yang tersebar di beberapa sekolah SMAN, SMKN di Kota Makassar. Kebijakan ini pun melanggar aturan Permendikbud tentang data pokok pendidikan, di mana jumlah maksimal siswa dalam satu kelas hanya 36 orang. Sementara saat ini jumlah pelajar dalam satu kelas mencapai 40 orang bahkan lebih. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Andi Sudirman Sulaiman ST, mencopot Kadis Pendidikan Sulawesi Selatan Setiawan Aswad, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan Alfansa, Kepala Bidang SMA di Sulsel Askar, karena diduga memasukkan murid siluman jalur offline kurang lebih 2.000 siswa yang ada di SMA Negeri 23, SMA Sekota Makassar, 10 SMK Negeri Sekota Makassar. Itu harus diusut tuntas dan semua kepala sekolah SMA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 20, 21, 22 itu harus semua dicopot karena diduga melakukan pungli siswa baru yang 2000 itu. Dari Makassar, Joel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang suami istri tewas dalam kecelakaan di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Baru. Sebuah mobil berpenumpang 2 orang menabrak mobil truk yang tengah parkir di badan jalan. Kecelakaan pagi ini Mobil Toyota Kijang rusak parah setelah menabrak mobil truk yang sedang berhenti di badan jalan. Tepatnya di Jalan Poros Makassar Parepare, Kampung Kupa, Desa Kupa, Kecamatan Malusetasi, Kabupaten Baru. Pengemudi mobil minibus dan penumpang tewas setelah mengalami pecah pada kepala dan patah pada paha kanan, dislokasi pada bahu kiri dan robek tidak beraturan di muka. Kecelakaan bermula saat penumpang 2 orang ini melaju kencang dari arah selatan ke utara. Dan kedua penumpang tersebut juga merupakan suami istri dari Kabupaten Goa. Dalam kejadian tersebut,
Supir diduga mengantuk sehingga mobil oleng ke kiri dan ban depan dan belakang sebelah kiri naik di bahu jalan dan kemudian menabrak sudut kiri belakang mobil truk bernomor polisi W8335C yang sedang berhenti di badan jalan. Akibat dari kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil Toyota Kijang bernomor polisi DD1882VC yang berstatus suami istri mengalami luka berat dan meninggal dunia di TKP dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Malawa, Kabupaten Baru. Ini pengendara mobil Kijang diperkirakan ngantuk karena dia naik di trotoar, setelah itu baru menabrak mobil yang sedang parkir. Terus perkiraan tinggi trotoar sendiri Pak? 20 cm tingginya. Terus kemudian di dalam mobil itu hanya dua, yaitu suami istri. Saat ini, polisi mengamankan barang bukti berupa mobil truk di Pos Lantas 700 Polres Baru dan pihak lalu lintas Polres Baru masih melakukan evakuasi mobil Toyota Kijang untuk diamankan di Mapolres Baru. Dari Kabupaten Baru, Udin Syahrudin, Ainus TV melaporkan. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar menerima hasil uji tes DNA dari 7 janin yang diaborsi oleh kedua orang tuanya di Kota Makassar. Pihak Polrestabes Makassar menyebut hasil lab memperkuat alat bukti untuk merampungkan hasil penyidikan kasus aborsi yang dilakukan oleh kedua pasang pelaku. Aparat kepolisian dari Satuan Reskrim Polrestabes Makassar akhirnya menerima hasil tes uji DNA terhadap 7 janin yang diaborsi oleh SM usia 30 tahun dan NM usia 29 tahun dari Laboratorium Forensik Mabes Polri. Hasil tes DNA ini diketahui telah diterima oleh pihak kepolisian sejak hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Dari tes DNA terhadap ketujuh janin itu, polisi mendapatkan identik seluruhnya dengan DNA dari kedua orang pelaku yang kini masih berada di Polrestabes Makassar dan masih menjalani pemeriksaan. Hasil ini juga mematahkan keterangan dari tersangka pria SM yang sebelumnya menyebut dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik bahwa dirinya mengakui hanya 4 janin yang digugurkannya bersama pasangannya. Namun, hal itu masih akan terfrontir oleh penyidik dengan keterangan tersangka. Menurut Kasih Humas Polrestabes Makassar, AKP Lando KS menuturkan, dengan ini dijadikan bahan alat bukti dari pihak penyidik untuk mempercepat pemberkasan kasus pelaku. Ya benar, kita sudah telah mendapatkan hasil dari Laboratorium Forensik Mabes Polri terkait hasil tes DNA 7 janin yang pelakunya sementara ditahan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Untuk dari hasilnya seperti bagaimana, Komandan? Hasil yang kita terima bahwa ketujuh janin itu identik dengan DNA kedua pelaku. Sampai dilakukan sendiri itu kemana seperti bagaimana ceritanya? Ya itu kan ketujuh janin itu dikirim DNA-nya ke Mabes untuk dites karena ada pengakuan dari tersangka bahwa hanya mengakui 4. Makanya dilakukan tes DNA di Mabes Polri, Laboratorium Mabes Polri, dan hasilnya ketujuh janin itu identik dengan DNA kedua tersangka, tersangka laki-laki dan tersangka perempuan. Sebelumnya, Polrestabes Makassar telah melakukan tes kejiwaan dan DNA terhadap kedua tersangka aborsi 7 janin yakni SM dan NM. Hasil tes DNA itu dikirim pihak Polrestabes Makassar ke Laboratorium Forensik Mabes Polri. Dari Makassar, Andi Dery Sunggu memberitakan. Pergoki istri yang asyik berduaan dengan pria lain di sebuah rumah kontrakan. Seorang suami di Kabupaten Maros nekat menikam teman istrinya yang diduga merupakan selingkuhannya. Meski korban berhasil kabur, namun sang suami bersama rekannya yang masih emosi dengan kejadian tersebut kemudian membakar motor milik korban yang terparkir di depan rumah kontrakan hingga hangus. Seperti inilah video amatir merekam sebuah sepeda motor hangus di depan sebuah rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
Sepeda motor tersebut sengaja dibakar oleh salah seorang pria berinisial A warga asal Kabupaten Takalar yang mendapati istri sirinya sedang asik berduaan dengan pria lain berinisial C yang diduga selingkuhannya. Kejadian ini bermula ketika sang suami mendatangi rumah kontrakan istri sirinya dan mendapati sebuah sepeda motor yang tengah terparkir di depan rumah kontrakan. Lalu, pelaku mencoba mengintip di jendela rumah dan ternyata istri sirinya tengah asyik berduaan dengan pria lain yang diduga selingkuhannya. Pelaku kemudian memanggil rekannya berinisial R agar datang untuk membantu. Namun, berselang beberapa menit, pelaku dan rekannya lalu mendobrak pintu rumah kontrakan dan terjadilah penganiayaan yang berujung penikaman terhadap korban dengan menggunakan badik yang dibawa oleh tersangka berinisial A yang tak lain suami siri perempuan inisial I umur 19 tahun. Akibat kejadian ini, korban berinisial C mengalami luka tikam di bagian pinggang sebelah kiri setelah berhasil kabur dari pelaku. Bahkan, pelaku yang masih emosi dengan kejadian tersebut lalu membakar motor korban hingga hangus. Setelah 2 kali 24 jam pengejaran, akhirnya tim Jatarnas Polres Maros berhasil menangkap kedua pelaku di 2 lokasi berbeda, di Kabupaten Takalar dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pelaku lalu dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Diketahui, motif penikaman ini akibat sang istri sirinya kedapatan berselingkuh dengan teman pacarnya. Jadi korban ini begitu malam hari, karena ini memang TSK ini biasa namanya istri siri itu tidak tinggal full di situ. Kemudian dia datangnya cuma 2 jam, 3 jam dalam 1 hari 1 malam. Nah, kedatangannya juga dia malam hari, kemudian begitu dia punya firasat, kok ada orang di ini, ada motor dia lihat, kemudian ini pasti ada. Itulah dia sudah memang ada rencananya, dia panggil lah itu tadi yang inisial R itu. Tapi memang ditemukan di dalam rumah berduaan begitu, Pak? Iya. Korban ini statusnya pacarnya si perempuan ini, Pak? Iya, pacarnya. Sementara yang si pelaku ini adalah suaminya. Suami siri. Suami siri. Iya. Selain mengamankan 2 pelaku penganiayaan yang berujung penikaman, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, foto motor korban yang hangus terbakar, dan senjata tajam jenis badik yang digunakan pelaku untuk menikam korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku bersama rekannya dijerat pasal 351 JO 170 KUHP tentang penganiayaan dan penikaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Pemirsa, meningkatnya kasus penderita HIV dan AIDS menggerakkan Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya untuk melakukan kunjungan media di iNews Makassar, membangun jejaring dan mendorong keterlibatan media dalam program penanggulangan HIV/AIDS. Peningkatan angka penderita HIV/AIDS dari tahun ke tahun sebanyak 3.900 kasus menjadikan Kota Makassar menempati posisi pertama di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Rahman Rahim, Direktur Yayasan Peduli Kelompok Dukungan Sebaya atau YPKDS, kasus HIV/AIDS bisa saja seperti fenomena gunung es yang tampak di permukaan atau terdeteksi hanya bagian terkecil dibanding yang masih tersembunyi. Fenomena ini menggerakkan YPKDS untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan di instansi pemerintah, sekolah maupun media. Ini salah satu kegiatan yang kami pikir sangat efektif ya, bagaimana kami kunjungi media ya, kami roadshow ke media agar teman-teman media itu bisa juga mengambil ruang di dalam program ini, bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di luar sana agar pencegahan itu bisa dilakukan dan angka penularan itu bisa kita tekan. Menanggapi kunjungan dari YPKDS ini, Kepala Biro Ainus Andi Muhammad Yusuf Aris mengatakan Ainus mempunyai tanggung jawab moral dan pentingnya peran media dalam memberikan edukasi terkait isu ini. Sebagai lembaga penyiaran, Ainus TV juga punya tanggung jawab moral
membantu kawan-kawan relawan pemerhati HIV/AIDS untuk minimal bersama-sama melakukan sosialisasi pencegahan terhadap virus mematikan ini. Kita harus tahu, kita harus sadar bahwasanya juga penderita HIV/AIDS di Kota Makassar itu trennya sementara meningkat. Jadi butuh peran serta media massa, minimal memberi edukasi, memberi edukasi dan bersinergi dengan pemerhati NGO HIV/AIDS supaya melakukan sosialisasi tepat sasaran di masyarakat. Harapan dari sosialisasi ini agar pengetahuan masyarakat meningkat dan stigma diskriminasi terhadap pasien penderita tidak terjadi, sehingga pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan dan angka penularan dapat ditekan. Dari Makassar, tim iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih akan kembali hadir dengan informasi lain, di antaranya berkedok bengkel motor toko miras digerebek polisi, ratusan botol minuman beralkohol disita. Selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Diduga hendak melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan busur dan anak panah. 5 orang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar di Kabupaten Goa ditangkap polisi. Dari tangan kelima remaja, polisi mengamankan belasan busur dan anak panah, serta 5 buah ketapel atau alat pelontar busur sebagai barang bukti. 5 remaja yang tertangkap basah membawa busur dan anak panah ini langsung diamankan polisi ke Mapolres Goa. Kelima remaja yang masih berstatus pelajar ditangkap polisi saat berkumpul dan membawa busur di Jalan Tumanurung, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa. Dari tangan kelima remaja ini, polisi mengamankan belasan busur, anak panah, serta 5 alat pelontar busur sebagai barang bukti. Selain menyita belasan busur dan anak panah, polisi juga mengamankan 3 sepeda motor milik pelaku yang rencana digunakan untuk melakukan penyerangan. Razia cipta kondisi ini digelar petugas setiap malam hari menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan ulah anggota geng motor yang kerap aksinya menimbulkan banyak korban. Razia menyasar pelaku yang membawa busur, panah, hingga senjata tajam yang mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya saat malam hari. Anak panah ditemukan sekitar 10 lebih. Kemudian yang membawa anak panah ini ada 5 orang. Ini rata-rata pelajar atau? Rata-rata pelajar. Itu tindakan selanjutnya kami datakan, kami amankan dulu di reskrim. Guna pemeriksaan, kelima remaja berstatus pelajar ini langsung digiring ke ruang Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Ya, pemirsa, berkedok bengkel motor, sebuah toko miras di Kota Makassar akhirnya digerebek tim Turjawali di Samapta Polda Sulsel. Ratusan botol minuman beralkohol tidak sesuai dengan izin langsung disita polisi.
Tim Turjawali bersama unit Tipiring di Samapta Polda Sulsel langsung mendatangi toko miras yang diketahui berkedok bengkel motor yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam tadi. Setelah dilakukan pemeriksaan izin jual, toko itu hanya mengantongi izin sebagai distributor, namun pemilik malah menjualnya secara ecer kepada masyarakat. Polisi lalu melakukan penyitaan ratusan botol miras berbagai jenis yang melebihi kadar alkohol yang telah ditentukan. Satu persatu miras yang berada di dalam lemari pendingin diperiksa polisi. Miras yang seharusnya tidak dijual ecer langsung disita polisi. Tidak hanya itu, miras yang masih berada dalam kardus juga ikut disita karena tidak memiliki izin edar atau ilegal. Setelah dilakukan pendataan, hasil sitaan miras ilegal, ratusan miras ini langsung diangkut ke mobil polisi untuk selanjutnya dibawa ke Makopolda Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut. Miras yang disita juga rencananya akan segera diproses polisi untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Penjualan minuman beralkohol dengan izin, bukan izin edar yang dimiliki, melainkan sebagai subdistributor. Kemudian setelah kita lakukan wawancara di tempat, kita mengamankan beberapa minuman beralkohol berbagai jenis. Selanjutnya terhadap pelaku peredaran minor yang tidak sesuai dengan izinnya, kita lakukan pemeriksaan dan akan disidangkan melalui tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Makassar. Selain menggelar patroli antisipasi kejahatan jalanan, tim Turjawali di Samapta Polda Sulawesi Selatan juga mengintenskan pemantauan pedagang miras ilegal atau toko yang menjual miras tanpa izin. Diketahui, aksi kejahatan jalanan hingga tawuran antar kampung seringkali dipicu minuman beralkohol. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Aparat kepolisian dari tim Tandar Presisi Polda Sulsel menangkap 13 kawanan remaja yang diduga tengah mempersiapkan tawuran. Polisi berhasil menyita sejumlah anak panah di lokasi penggerebekan tersebut. Sebanyak 13 orang kawanan remaja ini langsung digerebek saat tengah berkumpul di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Polisi langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan badan guna mengantisipasi adanya barang-barang terlarang ditemukan pelaku. Benar saja, petugas berhasil menemukan 2 anak panah beserta pelontarnya yang diduga milik salah satu pelaku yang disembunyikan. Polisi juga menemukan sejumlah kaleng lem yang digunakan untuk mabuk-mabukan. Lantaran tak ada yang mengakui pemilik barang bukti senjata tajam jenis anak panah tersebut, polisi akhirnya membawa semua kawanan remaja ini ke Mapolsek Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Utamanya pemilik barang bukti sajam tersebut. Komandan Tim 1 Tandar Presisi Polda Sulsel, Aibtu Syamsul Rijal, mengatakan kawanan remaja ini diduga tengah mempersiapkan tawuran setelah ditemukan senjata tajam anak panah beserta pelontarnya. Dari hasil pemeriksaan kami mengamankan sebuah tas yang berisi anak panah beserta pelontarnya. Jadi setelah dilanjutkan pemeriksaan kami juga mengamankan beberapa kaleng lempox yang digunakan anak-anak tersebut. Besertanya itu dia rencana mau apa kan? Mau dibawa kemana? Jadi informasi mereka kumpul untuk siap-siap untuk bertawuran. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Perwira Polisi Pangkat 2 Melati AKBP-M secara resmi dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri setelah terbukti bersalah berdasarkan sidang kode etik profesi Propam Polda Sulawesi Selatan. AKBP-M masih menjalani sidang lanjutan dalam kasus hukum pidana guna mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dugaan pemerkosaan anak perempuan di bawah umur dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Adalah perwira menengah atau Pamen Polda Sulawesi Selatan AKBP Mustari yang sebelumnya bertugas di Polair Polda Sulawesi Selatan.
secara resmi dipecat sebagai anggota Polri setelah terlibat kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Korban berinisial IS, usia 13 tahun, diperkosa sebanyak 12 kali saat korban bekerja sebagai ART di rumah AKBP Mustari. Aksi pemerkosaan itu diketahui berlangsung dalam kurun waktu di bulan Oktober 2021 hingga 25 Februari 2022 lalu. Dan kasus tersebut mengemukakan di permukaan setelah korban memberikan laporan polisi di SPKT Polda Sulawesi Selatan. Diketahui pemecatan AKBPM sebagai anggota Polri setelah divonis melanggar peraturan Kapolri nomor 14/2011 tentang kode etik profesi di pasal 7 ayat 1 huruf B saat menjalani sidang kode etik di Polda Sulawesi Selatan. Putusan tersebut diperkuat atas penolakan pengajuan banding yang diajukan AKBP Mustari ke Mabes Polri. Dan dengan demikian, Iwasum dan Propam Polda Sulawesi Selatan menguat putusan bahwa AKBPM dihukum dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Selain PTDH dan tidak akan diupacarakan dalam pemecatannya sebagai anggota Polri. Jadi putusannya Saudara Mustari itu di PTDH. Putusannya di PTDH artinya putusan dengan tidak hormat. Selama ini rekan-rekan media selalu menanyakan bagaimana dengan Pak Mustari prosesnya. Nah, ini sekarang saya sampaikan. Bagaimana proses selanjutnya? Tetap dalam pidananya tetap berlanjut. Nah, sekarang diproses di sidang pengadilan. Ya. Tetapi untuk etikanya, proses etikanya itu sudah PTDH. Itu untuk Mustari. Diketahui, AKBP Mustari juga terancam pidana hukuman 15 tahun penjara. Pasalnya, saat ini AKBPM sementara menjalani proses sidang pidana di Pengadilan Negeri Sungu Minasa di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Andi Dari Sunggu memberitakan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin berwisata pantai sekaligus menikmati seafood segar, Anda bisa langsung mencicipinya dari nelayan serta melihat aktivitas nelayan. Datang saja ke kawasan wisata kuliner Beba di Kabupaten Takalar. Anda bisa menikmati hidangan dan memanjakan mata Anda dengan suasana kehidupan masyarakat nelayan. Jika Anda ingin menikmati suasana pantai dan sembari menikmati ikan segar dengan berbagai olahan, silakan Anda datang ke kawasan wisata Beba di Desa Tamasajung, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Lokasinya berada di tepat samping tempat pelelangan ikan Beba dan menjadi ikon baru wisata di Takalar, serta jadi daerah ekonomi baru karena penghasilan nelayan semakin meningkat. Beba menjadi pilihan bagi warga Kabupaten Goa dan Kota Makassar karena lokasinya yang berdekatan. Bukan hanya di hari libur ramai, tetapi karena jaraknya yang dekat dengan Makassar. Misalnya, juga dikunjungi untuk makan siang. Dari Kota Makassar sekitar 13 km atau menempuh jarak kurang lebih 30 menit. Sebelumnya, ikan nelayan hanya dijual langsung. Namun, dengan adanya kawasan kuliner ini memberikan nilai tambah dengan olahan kuliner khas. Pengunjung juga bisa membeli langsung ikan segar dari nelayan untuk dibawa pulang, seperti ikan kakap, baronang, lele, bandeng, dan ketombo serta udang dan cumi. Harga yang ditawarkan puluhan lapak warung makan juga terbilang terjangkau. Dari Pulau Tanakepe masuk ke sini. Itu dari nelayan? Iya. Terus kalau ada pengunjung mau beli langsung bisa ambil? Ya, langsung beli. Ikan-ikan apa saja yang ada di sini? Kakap merah, kakap putih, kaneke, kepang, lamuru, dan jenis yang lain yang suka. Iya. Nah, 95 Pak. Ikan yang dibeli juga dapat diberikan kepada karyawan atau warung yang dipilih. Pelanggan tinggal duduk cantik menunggu hidangan makanan. Ikan dapat disajikan dengan menu parape, palu mara, goreng tepung, atau palu celak.
Menurut saya itu sesuai dengan selera orang Makassar ya. Bugis dan Makassar itu enak sekali dan tidak ada rasa bosan. Kan adalah makanannya, di sini kita bisa makan ikan, udang, cumi yang masih segar, nah baru diambil dari nelayan. Kemudian sambil makan kita bisa melihat laut, kita bisa sejuk karena ada angin laut dan bisa dengar ombak. Itu yang paling menyenangkan berada di sini. Perpaduan nuansa laut dan deretan kapal dapat menenangkan hati yang menambah nikmatnya menyantap kuliner laut atau seafood. Dari Takalar, Mudrika Nacong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk bisa menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa, salam kita pada salama. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.